Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Alisti Pasepia. Saya dari kelas FM20B Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Di sini saya akan menjelaskan terkait metabolisme asam amino yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Apoteker Surya Amal, Sarjana Sains dan Magister Kesehatan untuk mata kuliah biokimia. Baik, yang pertama yaitu asam amino. Asam amino merupakan sumber utama untuk glukosa melalui jalur gluconeogenesis, tetapi gliserol dari trigliserida juga dapat digunakan. Selanjutnya, gluconeogenesis dapat diglycogenolisis, penting untuk membackup sumber glukosa pada saat puasa. Asam amino dalam tubuh terutama digunakan untuk sintesis protein, tetapi jika asupan glukosa rendah, asam amino dapat diubah menjadi glukosa melalui jalur yang disebut gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat. Selanjutnya yaitu jalur metabolik utama dari asam amino. Perhatikan gambar di sebelah teks jalur metabolik utama asam amino. Jalur metabolik utama dari asam-asam amino terdiri atas satu, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Yang kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Ketiga, katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Yang terakhir yaitu sintesis protein dari asam-asam amino. Selanjutnya itu asam amino dalam darah. Jumlah asam amino dalam darah tergantung jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan proses absorpsi. Asam amino dalam dinding usus adalah proses transport aktif yang memerlukan energi dalam keadaan berpuasa. Konsentrasi asam amino dalam darah 3,5 sampai 5 mg per 100 ml darah. Setelah ada asupan makanan menjadi 5 sampai 10 mg per 100 ml darah dan turun kembali setelah 6 jam. Selanjutnya ada biosintesis asam amino. Yang pertama prinsipnya yaitu reaksi transaminasi, yaitu pengikatan gugus amino NH3 pada gugus karboksilat senyawa alfa ketoglutarat dari siklus Krebs. Yang kedua ada lintasan biosintesis asam amino, dimulai dari masuknya nitrogen dari gugus NH3 melalui sintesis glutamat. Selanjutnya nitrogen dipindahkan ke asam amino lain dengan reaksi transminasi. Selanjutnya ada pengikat gugus amin. Secara langsung contohnya sintesis glutamat dengan menggunakan alfa ketoglutarat. Kedua, secara tidak langsung mula-mula gugus NH3 diikat oleh glutamat. Pengikat gugus NH3 selanjutnya oleh glutamat akan menghasilkan glutamin dari glutamin gugus amino. Dipindahkan ke alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat. Yang ketiga, glutamat dan glutamin merupakan senyawa utama yang mengasimilasi nitrogen untuk diberikan pada lintasan sentral biosintesis asam amino. Selanjutnya yaitu gugus amino dari glutamat dan glutamin dapat dipindahkan ke senyawa lain dengan beragam reaksi transminasi seperti gambar berikut. Selanjutnya ada reaksi metabolisme asam amino. Yang pertama, transaminasi. Proses katabolisme asam amino merupakan pemindahan gugus amino dari suatu asam amino ke senyawa lain. Keto, asam piruvat, ketoglutarat atau oksaloasetat. Sehingga keto senyawa tersebut dirubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino dirubah menjadi senyawa keto. Perhatikan gambar berikut. Baik, selanjutnya itu reaksi metabolisme asam amino, yaitu ada yang kedua itu deaminasi oksidatif. Asam glutamat dapat mengalami deaminasi oksidatif menggunakan glutamat dehidrogenase menghasilkan NH4 plus NADPNAD sebagai akseptor elektron. Perhatikan gambar berikut. Baik, pembentukan asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat atau merubah menjadi energi. Yang pertama ada jalur asam piruvat, yang kedua jalur asam asetoasetat. Perhatikan pada gambar berikut yaitu amino acid degradation intermediate. Selanjutnya yaitu jalur biokimia produksi energi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.